Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan keempat kita di dalam pelajaran tafsir Al-Quran, yaitu masih di tafsir surat Al-Fatihah. Insyaallah ta'ala di pertemuan ini kita akan selesai dari tafsir surah Al-Fatihah, karena sekarang kita akan masuk di ayat yang ke-6 dan ke-7 insyaallah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang kita akan baca di pertemuan keempat ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. ثم قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ لله ومن قوله إياك نعبد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ثم قال تعالى, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu belum melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah dengan ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ini Masya Allah, ini permintaan yang kita minta di setiap sholat kita dalam sehari semalam. Ada 5 waktu. Dalam 5 waktu itu setiap rakaat kita minta
kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Apa makna dari ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata beliau rahimahullah, yaitu dullana, tunjuki kami, wa arsyidna, beri kami hidayah, beri kami hidayah, wa waffiqna, beri kami taufik. Masya Allah, ternyata makna ihda itu sangat luas. Tercakup di dalamnya 3 makna. Ihdina, makna pertama, dullana, tunjuki kami. Wa arsyidna, beri kami rusyd, beri kami hidayah. Wa waffiqna, beri kami taufik, beri kami taufik. Ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kapan dikatakan jalan yang lurus dan apa itu jalan yang lurus? Huwa tariqul wadih. Jalan yang lurus adalah at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Perhatikan antum, pahami, harus pahami ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta kepadanya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, apa maksudnya jalan yang lurus? At-tariqul wadih, jalan yang jelas. Tentunya jalan syariat, karena semua agama kita itu jelas. Kalau ada penyamaran, itu dari orang saja. Itu dari orang. Yang kurang memahami, itu dari kita yang kurang memahami. Karena Nabi SAW bersabda, ya, terkait dengan syariat ini, belum meninggalkan kita dalam keadaan lailuha kanahariha. Malamnya itu sama dengan siangnya. Artinya saking jelasnya ini jalan. Jelasnya ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya itu sama dengan siangnya. Maka ketika dibilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, apa maksudnya? At-tariqul wadih, jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Kenapa dibilang jelas? Kan itu tadi Nabi bilang tadi, malamnya itu sama dengan siangnya. Itu kata Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW setelah itu, setelah belum menjelaskan bahwa syariat ini adalah malamnya sama dengan siangnya, baru bilang setelahnya, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang tersesat dari jalan yang jelas ini kecuali orang yang binasa. Hanya orang yang binasalah yang keluar dari jalur Allah, yang keluar dari jalan yang lurus. Huwa sirat ahwa tariqul wadih, dia adalah jalan yang jelas. Al-musilu ilallahi wa ila jannatih. Ini ujungnya, yang akan mengantarkan kita kepada Allah dan kepada surganya. Itulah jalan yang lurus yang kita minta. Jadi ketika antum bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya apa? Jalan yang jelas yang menyampaikan saya kepada Allah dan kepada apa? Surganya. Hadirkan makna itu ketika kita baca. Banyak kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi, tapi jarang menghadirkan makna yang diinginkan dalam ayat tersebut. Tapi dengan belajar tafsir seperti ini, Masya Allah, kita akan memiliki, ya, pengetahuan yang dalam terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah makna ihdinas sirat al-mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, beri kami hidayah, beri kami taufik kepada jalan yang jelas yang menyampaikan kami kepada Allah dan kepada surganya. Terus bagaimana itu maksudnya ditunjuki jalan yang lurus? Kata beliau, wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Ternyata dibilang itu tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu untuk mengenal yang benar dan beramal dengannya. Jadi ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami amalan yang benar, ya, dan tunjukilah kami al-haq. Ini Masya Allah. Fahdina ila sirat,
wahdina fis sirat. Ini dua makna yang beliau sebutkan. Fahdina ila sirat, wahdina fis sirat. Jadi ada ila sirat, ada fis sirat. Karena kita butuh ditunjukkan kepada jalan dan butuh juga diberikan petunjuk ketika dalam jalan ini. Artinya gini, ketika kita sudah Islam, butuh petunjuk lagi untuk berjalan di atas Islam. Butuh petunjuk lagi untuk berjalan di atas apa? Islam. Iya. Karena banyak orang dia sudah Islam, sudah ditunjuki kepadanya jalan Islam, tapi tidak ditunjuki jalan dalam Islam. Makanya jangan heran ada orang yang sudah Islam tapi masih jauh dari jalan Islam. Masih jauh dari jalan Islam. Iya, ini yang perlu kita ketahui. Jadi ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa? Fahdina ila sirat wahdina fis sirat. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus itu dan tunjukilah kami di dalam jalan yang lurus itu. Beri kami hidayah kepada jalan yang lurus dan beri kami hidayah ketika kami sudah berada di atas jalan yang lurus. Lihat kata beliau rahimahullah. Fal hidayah ila sirat. Apa itu artinya hidayah ila sirat? Hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Luzumu dinil Islam. Itu berilah kami hidayah untuk tetap istiqomah berpegang dengan agama Islam. Itu makna ila sirat. Wa tarki ma siwahu minal adyan. Dan meninggalkan yang selain dari Islam, dari agama-agama selain Islam. Iya. Kemudian wal hidayah fis sirat. Apa maksudnya hidayah fis sirat? Hidayah ketika berada di atas jalan yang lurus. Tashmalu al hidayah li jami'it tafasil ad-diniyah ilman wa amala. Itu maksudnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi seluruh jenis hidayah, seluruh jenis rincian agama, apakah ilmu ataupun amalan. Maksudnya ketika kita sudah berada di atas Islam, kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala di atas Islam untuk beramal dan berilmu. Dan sengaja singgung ini karena nanti Allah akan katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita meminta di sini untuk berada di atas al-haq, mengenal al-haq dan beramal dengannya. Iya, berada di atas jalan Islam, mengenal Islam dan beramal dengan Islam. Dan beramal dengan Islam. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadad du'a. Makanya kata beliau rahimahullah, fahadad du'a min ajma'il adiyah. Perhatikan ini. Ini doa termasuk doa yang jami', melingkup seluruh permintaan yang kita inginkan di atas kehidupan dunia. Ini Masya Allah. Ini doa pendek sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu deh. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata ini doa melingkup seluruh Islam. Karena di dalamnya terdapat permintaan supaya kita ditunjukkan kepada Islam dan ditunjukkan kepada apa? Jalan-jalan yang ketika kita berada dalam Islam. Ketika kita berada di atas apa? Islam. Ini Masya Allah. Ini doa yang paling mencakup. Ini doa yang paling melingkup. Makanya tidak salah kalau dia selalu kita meminta kepada Allah. Karena kita selalu butuh untuk dituntun kepada as-sirat dan dituntun di atas as-sirat al-mustaqim. Iya, kita selalu butuh tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan belum bahkan menegaskan wa anfa'iha lil abdi. Doa ini adalah doa yang paling bermanfaat untuk hamba. Doa ini adalah doa yang paling bermanfaat untuk antum. Iya, jangan pernah lalai dari membaca doa ini. Dan luput hati kita ketika kita membaca ayat ini di dalam sholat kita. Dan ini doa yang paling melingkup seluruh agama Islam dan doa yang paling bermanfaat untuk hamba.
Walihada, oleh karena inilah kata beliau, wajib 'alal insan ayyad'u Allah bih. Masya Allah. Oleh karena ini, alasan ini, wajib bagi setiap orang untuk berdoa kepada Allah fi kulli raka'atin min sholati, di setiap rakaat di salat. Ya kan? Setiap rakaat kita katakan ini, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Li daruratihi ila dzalik. Karena darurat kita butuh kepada itu. Kita butuh bimbingan Allah ila sirat, dan kita butuh bimbingan Allah fis sirat. Tahu tadi ila sirat? Kita butuh bimbingan Allah untuk selalu berada di atas agama Islam, dan kita butuh bimbingan Allah untuk selalu beramal di atas Islam. Beramal di atas Islam. Ini termasuk darurat kita. Makanya ketika hamba membaca ini, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dia membaca ihdinas siratal mustaqim, apa kata Allah? Wali abdi masa. Untuk hambaku apa yang dia minta. Iya. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika ini dibaca, kan kalau dibaca sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Iya. Ketika kita baca ar-rahmanir rahim, masih sama, hambaku lagi memujiku. Maliki yaumiddin, masih sama, hambaku memujiku lagi. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah katakan, hada baini wa baina abdi. Ini antara saya dan antara hambaku. Setelah itu, ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa kata Allah? Wali abdi masa'al. Hadis qudsi. Untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ini Masya Allah. Ini keutamaan doa ini. Keutamaan doa. Ini doa yang darurat kita ucapkan. Oleh karena itu kenapa Allah wajibkan rukun, tidak sah salat tanpanya. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini Masya Allah. Iya. Wa hadas sirat al-mustaqim. Dan jalan yang lurus ini adalah dia adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ini yang diinginkan dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu mereka? Yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, para siddiq, Abu Bakar, dan orang-orang yang semisal dengannya, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah, wassolihin, dan orang-orang soleh, wanahbihim, ya, dan orang-orang apa? Soleh. Ini Masya Allah. Jadi ketika kita bilang siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami jalan lurus, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para soleh. Ini dari mana beliau bawa ini? Dan beliau dapat ambil ini? Ini ada dalam firman Allah. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan hal tersebut. Allah yang menyatakan bahwa yang diinginkan dengan orang-orang yang diberi nikmat adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Yaitu antum bisa buka di surah An-Nisa ayat 69. Penjelasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya?
Siapa yang taat Allah, melakukan seluruh syariat Allah dan Rasulnya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa kata Allah? Faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim. Maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin. Orang yang diberi nikmat itu adalah dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang sedih. Wasyuhada, para orang yang mati syahid, para syuhada. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Dan Allah tegaskan, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik teman. Yang terbaik yang kita ikuti adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solihin. Ini yang diberi nikmat. Jadi ayat ini di surah Al-Fatihah ini dijelaskan di surah An-Nisa. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa mereka? Tadi antum bisa sambungkan dengan surat An-Nisa ayat 69 supaya antum tahu siapa mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat atas mereka. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Itu adalah sebaik-baik teman untuk kita, sebaik-baik yang kita ikuti. Itu yang terbaik. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang keluar dari jalan Rasul. Karena kalau keluar dari jalan Rasul, berarti kita keluar dari jalan orang yang diberi nikmat atas mereka. Kalau kita keluar dari jalan Rasul, berarti kita keluar dari mana? Dari jalan orang yang diberi nikmat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari jalur perintah Nabi. Hendaklah hati-hati. Yang harus kita lakukan adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini harus kita lakukan. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini apa yang diambil oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini baru kita akan selamat. Kita mengikuti jalan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Ghairi aisirat, bukan jalannya al-maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapa itu? Nabi pernah ditanya tentang al-maghdubi alaihim. Siapa itu yang dimurkai atas mereka? Beliau bilang, humul Yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Yang dimurkai atas mereka adalah orang Yahudi, karena Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, siapa itu al-maghdubi alaihim? Maka beliau menjawab, al-Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tahu ilmu tapi tidak beramal. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang punya ilmu tapi tidak beramal, tidak mengamalkan ilmu yang dia punya. Lihat kata beliau rahimahullah, ketika beliau mengatakan bahwa al-maghdubi alaihim ay alladzi araful haqqa wa tarakuh, yaitu orang yang mengetahui al-haq tapi dia tinggalkan. Dia tahu itu yang benar tapi dia tinggalkan. Kal Yahudi wa nahwihim, seperti orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Makanya kata para ulama, siapa yang tahu al-haq tapi dia tinggalkan, maka mereka mirip dengan orang Yahudi. Dia tinggalkan apa? Karena ada syubhat atau karena ada hawa nafsunya. Karena ada hawa nafsunya. Hati-hati. Mereka adalah asbabil Yahud, mirip dengan orang-orang apa? Yahudi. Jadi kata beliau, al-maghdubi alaihim, siapa? Alladzi araful haqqa wa taraku. Orang yang tahu kebenaran tapi dia tinggalkan. Kal Yahudi manahwihim, seperti orang Yahudi dan semisal mereka. Wa ghairi sirat ad-dallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nabi ditanya, siapa itu ad-dallin? Belum menjawab, humun nasara. Mereka lah orang Nasara, tidak punya ilmu tapi semangat beramal. Tidak punya ilmu tapi semangat
beramal. Ya demikian pula yang serupa dengan mereka dari orang-orang yang tidak punya ilmu tapi beramal saja. Yang penting beramal. Siap amal dan dakwah, gitu ya Muhammad ya. Iya. Iya. Mereka ad-dhalin, kata beliau, ai alladzi tarakul haqqo ala jahlin badalal. Ad-dhalin artinya orang yang meninggalkan al-haq karena kebodohan dan kesesatannya. Jadi kalau yang ini ad-dhalin ini dia memang tidak tahu, akhirnya dia tinggalkan. Ini dol namanya. Ini sesat. Kalau yang tadi maghdub, dilaknat, dimurkai. Kenapa? Tahu yang benar tapi tidak amalkan. Tahu yang benar tapi tidak amalkan. Ini kita meminta perlindungan pada Allah dari itu. Karena kita bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa tadi yang kita sebutkan? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Itu yang kita minta. Ghairil maghdub alaihim. Bukan jalannya orang dimurkai atas mereka, yaitu setiap yang punya ilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, tidak pula jalannya yang sesat, yaitu siapa? Yang Nasoro dan semisal dengan mereka, yaitu orang yang meninggalkan yang benar karena apa? Kebodohan dan kesesatan. Kan Nasoro wa nahwihim, seperti orang-orang Nasoro dan yang semisal dengan mereka dari umat Islam yang mengaku Islam, meninggalkan yang benar karena apa? Kebodohannya, tidak mau tahu yang benar. Ini Masya Allah. Dengan ini selesai tafsir ini. Kemudian beliau beri kesimpulan sebagai penutup. Fahadhi suratu ala ijaziha, Masya Allah. Maka surat ini bersamaan dengan pendeknya, bayangkan hanya berapa ayat? 7. Pendek sekali. Tapi faqad ihtawat alamah lam tahtawi alai suratun min suril Quran. Dia telah melingkupi, telah mencakup apa yang tidak dilingkupi dan dicakupi oleh surat-surat dalam Al-Quran. Makanya dikatakan Ummul Quran, Ummul Kitab, karena maknanya terdapat di dalamnya apa yang tidak terdapat dalam surat-surat yang lain. Ini Masya Allah ayat surat Al-Fatihah ini. Fatadammanat, lihat di antara kandungannya ini. Fatadammanat, ayat ini, surat ini mencakup, terkandung di dalamnya anwa' tauhid as-salasa. 3 jenis tauhid. Ini faedah penting ini. Apa dalilnya kalau tauhid ada 3? Surah Al-Fatihah. Surat ini tercakup di dalamnya 3 jenis tauhid. Apa itu jenis tauhid? Pertama, tauhidur rububiyah. Jenis tauhid pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Itu maksud tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Penciptaan, pengaturan, pemberi rezeki, itu namanya perbuatan Allah. Ya kan? Mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, itu namanya tauhid rububiyah. Diambil dari mana? Yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin. Diambil dari firman-Nya Rabbil alamin. Dia Allah, Rabb alam semesta. Apa makna Rabb? Pencipta, pengatur, pemberi rezeki, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan. Iya kan? Itu kan makna rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua, wa tauhidul ilahiyah. Tercakup juga dalam surah Al-Fatihah ini tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah artinya adalah mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Diambil dari mana? Yukhadhu min lafdi lillah. Kan ketika kita bilang alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Artinya segala penghambaan, kalau memang segala pujian hanya milik Allah, maka mengharuskan berdoa hanya harus kepada Allah saja.
mengharap harus kepada Allah saja, meminta pertolongan harus kepada Allah saja, karena hanya Dia yang punya seluruh apa? Pujian. Itu maksudnya. Ini Masya Allah, dalil yang dalam dari penulis rahimahullah. Iya, wa min qawlihi, dan dari firman-Nya. Jadi banyak ayat. Iyyaka na'budu. Ini. Dah, jadi pertama tadi dari ucap firman Allah lillah. Kemudian yang kedua dari firman Allah iyyaka na'budu. Itu menunjukkan apa ini? Tauhid apa? Uluhiyah atau ilahiyah. Yaitu kita akan nyatakan hanya kepadamu kami beribadah. Ini Masya Allah. Kemudian yang ketiga wa tauhidul asma'i was sifat. Di dalamnya terdapat penetapan tauhid al-asma' was sifat. Dari mana itu? Belum tak sebutkan juga ayatnya di sini. Dari mana itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan nama-nama Allah. Itu kan nama-nama Allah. Kalau tauhid asma wa sifat banyak di ayat. Wa itsbatu sifatil kamalillah, yaitu menetapkan sifat-sifat yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Allati atsbataha li nafsihi, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Itu wajib kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa atsbataha lahu rasuluh, dan ditetapkan oleh nabinya. Yaitu kata lainnya apa? Kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ta'til, satu. Min ghairi ta'til, tanpa kita menolaknya. Tidak boleh kita menolaknya satupun dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtsil, dua. Ini harus kita hindari ini. Ketika kita beriman kepada nama-nama dan sifat Allah tanpa kita menolak, tidak boleh sama sekali kita menolak. Oh, ini Allah tidak bernama dengan nama itu, Allah tidak bersifat dengan sifat itu, tidak boleh. Wala tamtsil, tidak boleh pula dipermisalkan. Tidak boleh kita katakan Allah bersifat punya tangan seperti tangan makhluk. Tidak boleh, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasbih, tidak boleh diserupakan. Tidak boleh sama sekali. Wa qad dalla dzalika wa qad dalla ala dzalika lam alhamd kama taqaddam. Hal itu telah ditunjukkan oleh lafaz alhamd. Dari mana? Gimana cara pahamnya itu? Ketika kita bilang begini, alhamd, segala pujian, berarti tidak ada yang serupa dengannya. Karena seluruh pujian itu hanya milik Allah. Berarti selainnya apa? Penuh dengan kekurangan. Iya kan? Berarti nanti kalau ada nama dan sifat Allah, langsung antum bilang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan makhluk. Ketika antum dengar begini, Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Langsung apa? Tidak sama dengan sayangnya makhluk. Tidak sama dengan sayangnya orang tua kita kepada kita. Tentunya tidak sama. Karena alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah, tidak pada selainnya. Kalau kita samakan berarti kita juga memuji itu. Bahaya. Kalau kita samakan berarti kita memuji selain Allah. Akhirnya jatuh kepada apa? Syirik. Karena menduakan Allah dalam pujian. Naudzubillah, hati-hati. Jadi ujung-ujungnya ke situ. Ini tidak bolehnya hal tersebut. Ini Masya Allah, dalil yang sangat dalam yang belum jelaskan ya. Masya Allah. Wa tadammanat. Kemudian surat ini juga terkandung di dalamnya itsbatan nubuwah. Masya Allah. Terdapat di dalam ayat ini, surah Al-Fatihah ini, penetapan kenabian. Maksudnya dari mana itu? Penetapan adanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, adanya utusan Allah. Dari mana itu? Belum bilang fi qoulihi ihdinas siratal mustaqim. Dalam firman-Nya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa bilang bisa? Li'anna dzalika mumtani'un biduni risalah. Karena tidak mungkin kita tahu jalan yang lurus tanpa ada rasul. Iya kan? Kalau tidak ada rasul, kalau seandainya tidak ada rasul, bisa nggak kita tahu jalan yang lurus? Kan tidak mungkin. Makanya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, harus ada betul rasul. Harus ada nabi dari nabi Allah. Karena tidak mungkin kita tahu mana itu jalan yang lurus, mana yang tidak, kecuali dengan jalur apa? Rasul. Ini Masya Allah. Ini namanya berdalil dengan tadammun. Terkandung di dalamnya iltizam, keharusannya begitu. Keharusannya apa? Begitu. Ini Masya Allah.
Ini yang kedua. Yang ketiga, wa itsbatul jaza 'alal a'mal. Di surah Al-Fatihah ini pula terdapat penetapan bahwa seluruh amalan itu pasti akan dibalas. Apapun yang kita lakukan di hari dunia ini itu akan dibalas oleh Allah. Kalau baik, baik juga. Tapi kalau buruk, buruk pula. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini itu akan dibalas oleh Allah. Dari mana? Apa dalilnya dalam surah Al-Fatihah kalau seluruh amalan akan dibalas? Kata beliau fi qoulihi maliki yaumiddin. Dalam firman-Nya, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Paham kan? Allah akan membalas seluruh amalan kita. Wa annal jazaa yakunu bil adl, dan bahwasanya balasan Allah itu akan terjadi, akan ada nanti dengan penuh keadilan. Tidak ada kezaliman sama sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi apa? Hambanya. Sekecil apapun kebaikan pasti Allah akan nampakkan. Sebagaimana sekecil apapun keburukan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan. Antum mungkin sudah hafal surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar dzarrah berupa kebaikan, dia akan melihatnya. Lanjutannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar dzarrah berupa kejelekan, maka dia pasti akan melihatnya. Semua akan melihat. Apapun yang kita lakukan di hari ini dalam kehidupan dunia, kita akan melihat di kehidupan akhirat. Dan balasan Allah dengan adil, sesuai dengan amalan kita, sesuai dengan amalan kita. Ini Masya Allah terkandung dalam surat Al-Fatihah. Wa tadammanat, dan terkandung juga di dalam surat Al-Fatihah ini itsbatal qadar, penetapan takdir, bahwa kita dalam kehidupan dunia ini sudah ditakdirkan. Wa annal abda fa'ilun haqiqatan, bahwasanya hamba dia adalah pelaku dari takdir itu. Jadi kan Allah menetapkan, yang melakukan takdir itu siapa? Hamba. Iya, hamba. Kita berbuat. Yang mana perbuatan itulah nanti yang menjadi sebab kita bahagia atau sengsara. Khilafan lil qadariyah wal jabariyah. Berbeda dengan orang-orang qadariyah dan jabariyah yang mengatakan al-abdu alf. Kita ini seperti daun. Kalau jatuh, di mana jatuh? Tergantung angin. Tergantung takdirnya, tidak ada usaha. Paham kan? Ini orang-orang qadariyah ini sudah muncul di zaman sahabat. Sudah muncul di zaman sahabat. Iya. Dan ketika mendengarkan pendapat ini, yaitu pendapat orang-orang qadariyah bahwasannya kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya menunggu takdir kita, itu didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di Madinah. Dan beliau jelaskan kalau seandainya mereka berimpak segunung Uhud emas, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka percayakan takdir. Percayakan takdir. Di ayat ini, di surah Al-Fatihah ini terdapat penetapan takdir. Terdapat penetapan apa? Takdir. Bahwa semuanya adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal tadammanat ar-rad ala jami' ahli bidah. Bukan lagi terdapat bantahan terhadap orang Qadariyah dan Jabariyah, bukan. Bahkan dalam surah Al-Fatihah ini terdapat bantahan terhadap seluruh orang ahli bidah. Jadi cukup dengan Al-Fatihah ini seluruh ahli bidah terbantahkan. Dari Qadariyah, Jabariyah, semuanya terbantahkan. Wadolal dari ahli bidah dan sesat. Di mana itu? Fi qoulihi, dalam firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya kan? Kita kan meminta jalan yang lurus. Berarti kita tidak perlu ikut jalan orang-orang yang membuat jalan baru dari ahli bidah dan ad-dhalal. Ini bantahan ini. Ya, kita disuruh cari jalan yang lurus. Iya, bukan cari baiknya saja. Kan orang bilang cari yang baiknya saja.
Enggak, kita disuruh jalan yang lurus. Kenapa, dari mana ini? Li'anna ma'rifatal haqqa wal amala bih, karena mengenal yang li'annahu ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Karena tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya apa? Mengenal yang benar dan beramal dengannya. Itu namanya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mengenal yang benar, itu dulu pertama. Kemudian setelah itu kita beramal dengan apa yang kita tahu. Yang kita tahu. Kullu mubtadi'in wa dhal fa huwa mukhalifun lidzalik. Setiap orang yang sesat lagi, setiap mubtadi ahli bid'ah dan sesat pasti menyelisih itu. Iya kan? Apakah pertama dia tahu yang benar tapi tidak beramal, atau beramal tapi tidak tahu yang benar? Kan begitu juga orang sesat. Semua orang sesat itu dua itu. Dia tahu yang benar tapi tidak amalkan. Kita tidak minta itu. Atau dia beramal semangat tapi tidak tahu yang benar. Semua orang sesat begitu. Semua orang sesat seperti itu. Menyelisih hal tersebut, kata penulis rahimahullah. Ini kandungan Al-Fatihah. Kemudian terakhir, wa tadammanat ikhlasuddin lillahi ta'ala. Terkandung dalam surah Al-Fatihah ini adalah keikhlasan, mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah. Ibadatan wasti'anatan, apakah peribadatan atau permintaan pertolongan. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, itu ikhlas ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Falhamdulillahi rabbil alamin, maka segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Ini alhamdulillah, dengannya kita selesai dari tafsir surat Al-Fatihah di dalam 4 pertemuan. Insyaallah di hari Senin kita akan masuk di tafsir surat Al-Baqarah. Kita akan masuk dalam tafsir surat Al-Baqarah insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.